Kemudian ada kutipan yang dinisbatkan kepada Ibnu Taimiyah yang pertama waktu itu di buku itu. Dia mengutipnya dengan salah. Itu sebenarnya ungkapan yang dikutip oleh Ibnu Taimiyah ya, dari orang lain di dalam buku Bayan Talbisul Jahmiyah ketika masih dicetak dalam 2 jilid ya, terbitan Syekh Ibnu Qasim kalau tidak salah, belum yang 10 atau 8 jilid itu. Ya. Itu ucapan dari kalangan Mujassimah ya, atau ucapan dari orang yang menisbatkan qaul itu ke Mujassimah bahwa ma min maujudin illa jisman au qa'iman bijismin. Itu dianggap sebagai ucapan Ibnu Taimiyah. Padahal kalau kita baca halaman-halaman sebelumnya, itu Ibnu Taimiyah mengutip dari yang lain. Ketika pertama, apabila dia mengutip dari Ibnu Taimiyah, mengutipnya pun palsu. Ucapan orang, ya, tadi Ibnu Taimiyah itu nafasnya panjang kalau nulis. Jadi kadang tulisan berhalaman-halaman, ya, itu bukan ucapan Ibnu Taimiyah, itu mengutip dari orang lain, baru kemudian nanti dinilai atau dianalisis. Nah, ini salah satu bentuk fitnah, tadi ya. Fitnah yang ada seperti itu. Terus terang saya agak kecewa ketika mendengar sanggahan dari sesama alumni Mesir ketika menanggapi Ustadz Muhammad Nuruddin atau hanya oleh youtubernya itu dicocok-cocokkan. Sekarang anggap saja walaupun tidak meminsen nama tapi menanggapi referensi yang dibawakan oleh Ustadz Muhammad Nuruddin ya, Al-Kashifus Shaghir li Aqidati Ibnu Taimiyah yang ditulis oleh Said Abdul Latif Faudah kalau tidak salah begitu namanya. Dan saya kira ini cara menanggapinya itu sebetulnya penulis kitabnya sendiri sudah membuat risalah tentang itu. Artinya ini yang buat kitab bukan orang yang ceroboh terus asal ngutip terus nggak ngerti maknanya, bukan. Masa iya keplesetnya di fitnah. Itu bukan ucapan Ibnu Taimiyah, itu Ibnu Taimiyah menukil. Kok jadi kayak saya mengkritik Kiai Imad, jadi turun levelnya ini. Ketika Kiai Imad mengatakan Mbah Hasyim Asy'ari berkata, padahal itu ucapannya Imam Qadhi Iyad, kok jadi kayak gitu? Itu kan kritik level YouTuber. Ini kan sudah bawa nama besar Azhari ya, Al-Azhar, alumni Al-Azhar. Apalagi judulnya bombastis itu. Alumni Azhar angkat suara ya. Membongkar apa itu lebay, ternyata isinya ya paling signifikan itu jadi kitab ya. Jadi perhatikan di sini ada 3 gambar itu ya, makanya dibatasi dengan garis hitam. Gambar yang agak buram itu adalah risalah yang ditulis langsung oleh Said Faudah. Saya tidak akan membedah secara luas ini karena saya yakin kalau Ustadz Muhammad Nuruddin mau membantah ya paling tinggal bacakan bagaimana sanggahan dari penulisnya sendiri karena ini bicara ilmu. Penulisnya masih hidup terus dituduh memfitnah Ibnu Taimiyah, terus dia menulis bantahannya, selesai masalah apa lagi. Nah sekarang sebetulnya perdebatannya itu apakah Ibnu Taimiyah ini mujassim atau bukan. Bukan apakah Ibnu Taimiyah pernah mengatakan dirinya mujassim atau bukan. Bukan itu. Kalau mau mencari Ibnu Taimiyah mengatakan ana mujassimun, sampai lebaran monyet juga nggak pernah ketemu Pak. Tetapi kalau ada kesimpulan Ibnu Taimiyah adalah mujassim, entah kesimpulan itu berdasarkan telaah dari kitab-kitabnya, itu sesuatu yang boleh kita perdebatkan masalah itu. Ya, cuma memang di sini oleh Said Faudah ini digas sekali ya. Coba perhatikan di situ. Ibnu Taimiyah yusirru fi katsirin min kutubihi ala annahu la yujadu mawjudun mutlaqan illa ayyakuna jisman. Ibnu Taimiyah itu terus menerus ya. Jadi yusirru itu sabata walazimah, terus menerus atau sudah berkeyakinan penuh di dalam banyak kitabnya. Apa itu yang keyakinan penuh itu? Annahu bahwasanya la yujadu maujudun, tidak bisa dikatakan sesuatu itu ada atau tidak pernah ditemui sesuatu itu disebut ada illa ayyakuna jisman, kecuali pasti itu adalah jisim. Au iman bijismin, atau menempel kepada jisim. Ini kalau dalam akidah kita kan ada jauhar, ada akrod. Jadi kalau misalnya tembok itu namanya jauharnya, bendanya. Sifat yang dimiliki tembok misalnya berwarna merah, nah merahnya itu namanya akrod. Jadi sesuatu itu disebut ada mesti di antara kedua itu. Sama dengan misalnya
Orang dan gerakannya. Orangnya itu adalah jisimnya, gerakan dia, misalnya tangannya bergerak. Nah gerakan ya, gerakan itu kan ada, tapi gerakan itu menempel. Qaimun ala jismin, menempel kepada tangan. Sama dengan warna itu mesti menempel kepada materi. Gak bisa kita bilang merah tanpa ada barangnya yang merah. Jadi kata Ibnu Taimiyah, yang namanya ada itu mesti di antara keduanya itu. Ini diklaim oleh Said Faudah bahwa Ibnu Taimiyah sering mengatakan begitu. Kalau Anda baca kitabnya, ya memang agak-agak Pak ke situ Ibnu Taimiyah itu arahnya. Nah, cuma memang kalau kita letterleks, apakah Ibnu Taimiyah mengatakan ucapan itu? Tadi orang itu bilang Ibnu Taimiyah tidak mengatakan ma min maujudin illa jisman awqo iman bijismin. Ya memang tidak ada narasi itu. Narasi aslinya begini ya, kalau sama mau main telah-telahan ya. Ini yang disebut dusta ya, perhatikan yang ada garis merahnya itu. Qala fi at-ta'sis ya. Ibnu Taimiyah berkata dalam kitabnya at-ta'sis ya, naqdu ta'sis ya, naqdu asasi ta'sis ya. Jadi ketika ngerot ya atau mengomentari asasu ta'sis ya, kalau tidak salah begitu ya. Mungkin kitabnya Ar-Razi atau siapa gitu. Di halaman 9 juz 1 ya, ma thamma maujudun illa jismun aw qaimun bijismin. Nah, apakah benar ini ucapan Ibnu Taimiyah? Lalu dibantah oleh banyak orang, termasuk oleh ustadz tadi itu ya. Dan ketika dibantah, itu bukan ucapan Ibnu Taimiyah, itu ucapan orang lain. Ibnu Taimiyah menukil. Said Faudah sudah buat risalahnya Pak. Bahkan Said Faudah sudah tampilkan teks aslinya. Said Faudah juga tahu Pak. Di situ apa bahasanya? Ini yang bawah ini adalah kitabnya Ibnu Taimiyah. Wa tawaifu minan nadori atau nodori ya. Qalu, dan sebagian dari ahli nador gitu ya. Qalu berkata, ma thamma maujudun illa jismun aw qaimun bijismin. Perhatikan itu ada garis biru. Itu narasinya. Terus ada garis merah. Jadi enggak Ibnu Taimiyah nulisnya panjang. Enggak begitu juga. Langsung di garis merah itu dijelaskan bagaimana sikap Ibnu Taimiyah tentang ucapan itu. Bahwasannya yang namanya sesuatu itu disebut ada ya mesti jisim. Ya jisim secara istilahi bukan lugawi. Komentar-komentarnya di situ saya tidak usah membedah ini ya. Cukuplah Ustaz M. Nuruddin. Tetapi kalau kita baca sekilas saja, komentar Ibnu Taimiyah itu ia tidak menolak itu sama sekali. Bahkan diklaim itu adalah ucapan dari Imam Ahmad bin Hambal. Salah satunya ucapan dari ulama-ulama kibar ya. Coba baca wa kadzalika aidon al-a'immah al-kibar. Begitu juga mengatakan demikian siapa itu al-a'immah al-kibar, imam-imam besar kal Imam Ahmad, seperti Imam Ahmad. Jadi itu Pak, itu clue saja ya. Saya merasa tidak berhak ya terlalu jauh di sini karena orangnya masih ada. Ya. Ustaz Nuruddinnya juga masih ada, tapi saya hakul yakin ya tinggal baca ini saja, baca risalahnya Said Faudah ini, udah dibedah di situ kok. Dan sebagai closingnya lagi-lagi saya tidak baca secara utuh karena merasa tidak berhak saja terlalu jauh ya. Jadi di sini di risalahnya Said Faudah itu ada as-su'alul hasim, pertanyaan pamungkas, atau untuk membahas atau untuk mempertegas soal ini ya. Maka ada pertanyaan yang pamungkasnya ya. Jadi di awal itu ada dulu, di atasnya itu ada dua kelompok ya. Al-qaulul awal, pendapat yang pertama, qaulu man yaqulu innal bariya azza wa jalla laisa jisman. Itu pendapatnya Asy'ariyah ya. Sesungguhnya Allah itu bukan jisim. Nah, qaul yang kedua ya. Yang pertama kita sepakatkan Allah itu ada, tetapi Allah itu bukan jisim. Jadi Allah itu maujud dan bukan jisim. Karena Allahu maujudan wa laisa jisman. Itu yang pertama. Yang kedua, al-qaulu tsani qaulu man yaqulu annahu yajibu ayyakuna jisman, yaitu Allah itu harus berupa jisim. Li'anna kulla maujudin, karena setiap sesuatu yang disebut ada yajibu ayyakuna jisman, harus berupa jisim.
Wa ma la yakunu jisman fahuwa yakunu ma'duman. Kalau dia bukan jisim, maka itu tidak ada. Itulah maksud dari ucapan tadi itu yang dinukil oleh Ibnu Taimiyah, yang dinisbatkan kepada Ibnu Taimiyah oleh Said Faudah. Ma thamma maujudun illa jismun au qaimun ala jismin. Itu kalau bahasa lain, la yakunu syai'un maujudan illa ayyakuna jisman au qaiman ala jismin. Jadi disebut ada itu mesti dua saja kemungkinannya. Kalau enggak jisim, ya dia nempel kepada jisim. Jadi kalau dua hal ini ditanyakan kepada Ibnu Taimiyah ya, atau kepada pengikutnya, kira-kira pilih yang mana? Maka pertanyaannya di sini adalah masuk kepada wasu'alul hasim al-an. Pertanyaan pamungkas, al-hasim itu al-fasil ya, yang memutus lah ya. Ma'a fi ayyi ta'ifatin, bersama dengan orang di kelompok mana ya. Ma'aman fi ayyi ta'ifatin begitu ya. Yaqifu Ibnu Taimiyah, berada itu Ibnu Taimiyah. Kira-kira kalau kelompok di atas dua itu kira-kira Ibnu Taimiyah berada yang mana? Nah, begitu. Hal yakifu ma'at ta'ifatil ula, apakah berada di ta'ifah pertama? Amisaniyati, atau kelompok yang kedua. Kita sudah tahu kelompok pertama itu yang atas ya, tapi masih dijelaskan di sini. Hal yakifu ma'anufatil jismiyati, apakah Ibnu Taimiyah itu berada di barisan, nufat itu jamak nafi ya, orang-orang yang menafikan kejisiman Allah, berarti masuk qaulul awal, annal bariya laisa jisman, nah, kan begitu ya. Anillahi ta'ala, dari Allah. Jadi nufatul jismiyati anillahi itu orang-orang yang menafikan Allah sebagai jisim ya. Atau jangan-jangan yakifu, berada Ibnu Taimiyah itu ma'amuthbiti atau ma'al muthbitina, bersama orang-orang yang menetapkan ya al-jismiyati, kejisiman, lillahi, kepada Allah Ta'ala, maha tinggi Allah atau maha suci Allah, andalik, dari jismiyah itu. Jadi kira-kira masuk kepada yang mana? Ya itu cluenya sebetulnya. Artinya ada ucapan, setiap sesuatu itu mau makhluk mau kholik disebut ada, mesti bentuknya jisim. La yakunu maujudan, la yakunu syai'u maujudan illa jisman au qaiman bijismin. Nah, satunya mengatakan Allah pasti ada, tetapi laisa jisman, berarti ada sesuatu ya, yaitu Allah yang bersifat maujud tapi bukan jisim. Dan ini bertentangan dengan kullu maujudin laisa illa jisman au qaiman bijismin, atau ma thamma jismun ma thamma maujudun illa jismun au qaimun bijismin. Berarti ada dua kubu. Kalau ada pasti jisim, karena setiap sesuatu itu disebut ada ketika dia berupa jisim. Kalau nggak ada jisim berarti tidak ada. Ya Allah, ada apa enggak? Ada. Jisim apa enggak? Ya saya nggak bilang Allah jisim ya. Saya nggak bilang Allahu jismun, enggak. Memang nggak ada pernyataan begitu Ibnu Taimiyah. Bahkan menolak pernyataan itu. Jadi yang mengatakan Allah jismun salah, mengatakan Allah laisa bijismin salah juga, kata Ibnu Taimiyah, salah semua. Tapi ketika dipilihkan kepada dua pandangan, kira-kira lebih dekat kemana? Ya kamu yang menjawab, para ahli yang sudah membaca karya Ibnu Taimiyah. Kalau saya kan YouTuber saja, cuma agak-agak saja ngelihat perdebatan kelas elit, kok ya gitu diserang masalah fitnah karena Ibnu Taimiyah tidak mengatakan begitu. Ya aduh, turun kelasnya kalau begitu Pak ya. Allahumma dina ahdas sabil.